Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita kembali lagi belajar Alkitab. Karena Alkitab ini adalah petunjuk kita supaya kita bisa masuk surga setelah mati. Kasar ngomongnya, Alkitab ini adalah peta harta karun dari surga. Ya, Tuhan memberi peta harta karun dari surga ini untuk kita mendapatkan surga. Kenapa saya belajar Alkitab ini? Karena Alkitab ini adalah peta harta karun dari sorga. Saya ingin mati masuk sorga, saudara yang kekasih. Makanya saya pelajarin Alkitab ini. Saudara yang kekasih, pada dasarnya manusia, khususnya orang Kristen ya. Khususnya orang Kristen kalau ingin mati ingin dibangkitkan bersama Kristus. Ya. Semua orang Kristen kalau nanti dibangkitkan pasti ingin dibangkitkan bersama Kristus. Siapa yang gak mau masuk surga? Siapa yang gak mau dibangkitkan bersama Kristus? Semua orang mau. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kebangkitan. Ya, kebangkitan bersama Kristus itu gimana caranya? Ya, kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang pertama. Ini menceritakan tentang kebangkitan bersama Kristus. Kolose 3 ayat yang pertama, saya baca judulnya, carilah perkara yang di atas. Ayat pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, berarti ini belum terjadi. Ayat ini belum terjadi. Ayat ini mengatakan kalau, berarti belum terjadi. Berarti ayat ini mengajarkan kita yang masih hidup, kalau kita ingin dibangkitkan bersama Kristus, maka ada dua persyaratan, kata Alkitab ini. Persyaratan, carilah perkara yang di atas. Dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Jadi kalau kita ingin dibangkitkan bersama Kristus, kita harus fokus perkara-perkara yang di atas. Sebagai orang Kristen, ini harus ngerti. Sebelum kita dibangkitkan dengan bersama Kristus, Tuhan mengajarkan supaya kita mencari perkara yang di atas. Dan memikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Ini serius, saudara yang kekasih. Makanya di dalam Kolose 3 ayat pertama, di situ dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Kalau kita tidak mencari perkara yang di atas, tidak memikirkan perkara yang di atas, kita nggak bisa dibangkitkan bersama Kristus. Itu maksudnya. Jadi orang Kristen yang tidak memikirkan perkara yang di atas, tidak mencari perkara-perkara yang di atas, kalau mati nggak bisa dibangkitkan bersama Kristus. Itu maksudnya. Jadi orang yang tidak memikirkan perkara yang di atas, kalau dia mati, kasar ngomongnya nggak bisa masuk surga. Salah satu contoh orang yang tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas, setelah dia mati, dia nggak dibangkitkan bersama Kristus. Dia dikubur, disiksa dalam api neraka. Ada orang Kristen yang nggak memikirkan perkara yang di atas. Tidak memikirkan, tidak mencari perkara yang di atas. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak dibangkitkan bersama Kristus. Dia setelah dia mati, dikubur dan disiksa di dalam api neraka. Ini orang Kristen. Ayatnya ada di dalam Lukas 16 ayat 23, 24, 25. Orang kaya itu mati nggak dibangkitkan bersama Kristus. Dia dikubur.
Coba kita baca ya, biar jelas ya. Lukas 16 ayat 23. Ini adalah salah satu contoh orang Kristen yang nggak memikirkan perkara yang di atas. Atau kasar ngomongnya tidak mencari perkara yang di atas waktu dia masih hidup. Nah, Lukas 16 ayat 23 saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini orang kaya, ini orang Kristen. Waktu dia masih hidup, dia nggak mencari perkara yang di atas. Dia tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sehingga pada waktu dia mati, dia nggak dibangkitkan bersama Kristus. Dia dikubur, lalu disiksa dalam api neraka. Jadi orang Kristen itu harus ngerti Alkitab, saudara yang kekasih. Kalau saudara menjadi orang Kristen, ya, kalau saudara ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara harus mencari perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Kalau saudara tidak memikirkan perkara yang di atas, tidak mencari perkara yang di atas, maka saudara mati. Saudara nggak dibangkitkan bersama Kristus. Seperti orang kaya ini. Orang kaya ini waktu dia masih hidup, dia nggak mencari perkara yang di atas. Yang dia cari masalah dunia terus. Sehingga dia menjadi kaya. Setelah dia kaya, dia mati, nggak dibangkitkan bersama Kristus. Karena apa? Dia nggak mencari perkara yang di atas. Yang dicari duit terus. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, dia nggak dibangkitkan bersama Kristus. Ya, sangat jelas. Ini banyak orang Kristen nggak sadar nih. Mereka sangka kalau sudah jadi orang Kristen selesai. Tidak. Setelah saudara menjadi orang Kristen, saudara harus mencari perkara-perkara yang di atas. Jadi orang Kristen nggak jadi bos. Oh, muntang-muntang gue percaya Yesus. Tenang, gak bisa. Saudara sudah menjadi orang Kristen, maka saudara harus mencari perkara yang di atas. Kolose 3 ayat pertama. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Ini sepele, so. Omongannya sepertinya enak ya, tapi prakteknya susah loh. Saya mencari perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Karena saya ingin dibangkitkan bersama Kristus. Kalau kita tidak memikirkan perkara yang di atas, muntang-muntang sudah percaya Yesus, tidak memikirkan perkara yang di atas, nyantai. Tenang aja, itu urusan Yesus. Ya nggak bisa. Tuhan suruh kita mencari perkara yang di atas. Apa sih yang di atas? Surga. Yang di atas itu berbicara tentang firman. Firman yang turun dari surga. Kita harus memikirkan firman. Setelah kita diselamatkan, kita harus mencari perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas itu? Yaitu firman Kristus. Kalau saudara baca di dalam Yohanes ya, Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17 saya bacakan ya. Yohanes 17. Oh, ini Matius, bentar. Salah buka saya. Yohanes 17 ayat yang ke-17 saya bacakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin mencari perkara-perkara yang di atas, saudara harus memikirkan hidup kudus. Itu di sini dikatakan sangat jelas ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita harus memikirkan kebenaran, memikirkan hidup kudus. Jadi orang Kristen itu nggak leha-leha. Dia harus memikirkan perkara yang di atas. Perkara apa sih?
Pikiran apa sih yang ada di atas? Ya rohani. Yang dibangkitkan itu bukan tubuh kita, saudara. Roh kita. Yang masuk ke surga itu bukan tubuh kita. Tubuh kita ini dosa. Sudah penuh dengan dosa tubuh kita ini. Dan yang bisa masuk ke surga adalah roh kita. Nah, roh kita inilah yang dibangkitkan bersama Kristus masuk ke surga. Surga di atas. Jadi perkara-perkara rohani ini yang harus kita pikirkan. Jadi orang Kristen itu harus ngerti apa sih yang harus kita pikirkan. Pikirkanlah masalah rohani. Ya, karena saya berbicara tentang rohani, ya saya harus ngomong tentang rohani. Apa itu? Apa benar rohani itu adalah sumbernya dari Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Roma 7 ayat yang ke-14, saya bacakan ya. Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Kembali lagi ke Taurat. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi Tuhan menyuruh kita, kalau kamu ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara harus mencari yang di atas. Yang di atas apa? Berbicara tentang kerohanian. Hukum Taurat itu adalah rohani yang diturunkan Tuhan dari sorga. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang membuat hukum Taurat? Siapa yang menulis hukum Taurat? Tuhan. Tuhan itu yang menulis hukum Taurat loh. Bukan manusia. Jadi hukum Taurat itu datangnya dari atas. Apa benar hukum Taurat itu yang nulis Tuhan? Kita baca di dalam Keluaran. Bentar ya, Keluaran 31. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Apa benar hukum Taurat itu yang nulis Tuhan? Ya, Keluaran 31 ayat yang ke-18 saya bacakan. Dan Tuhan memberikannya kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di atas di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Tuhan. Jadi yang menulis hukum Taurat itu bukan manusia. Tuhan sendiri yang menulis hukum Taurat. Tuhan kan datangnya dari surga. Tuhan kan di surga. Dia menulis hukum Taurat, kasih kepada Musa. Nah, di dalam Alkitab Kolose 3 ayat pertama, kalau kamu ingin dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Apa yang dari atas? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah datangnya dari surga, dari atas. Makanya di dalam Kolose 3 ayat pertama, kalau kamu ingin dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Berarti sumbernya dari Tuhan. Apa yang di atas itu? Yang di atas adalah jari tangan Tuhan lagi menulis hukum Taurat. Makanya kalau kita menjadi orang Kristen itu agak pintar. Kalau kita ingin dibangkitkan dengan Kristus, maka kita harus mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu datangnya dari atas, yang menulis Tuhan. Makanya di dalam Yosua 1, mana Yosua 1 ayat 8 ya, saya bacakan ya. Yosua 1 ayat yang ke-8 saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Jadi hukum Taurat itu datangnya dari atas, yang nulis Tuhan. Nah, kalau saudara ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara harus mencari yang di atas, hukum Taurat. Ya, dari Kejadian, dari Kolose itu kan perjanjian baru. Yosua itu perjanjian lama. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu tidak ada yang salah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah tulisan Tuhan yang ada di hukum Taurat. Jelas ya saudara yang kekasih, kalau saudara ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara harus mencari perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Yaitu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu datangnya dari atas. Apa pekerjaannya? Hukum Taurat diturunkan oleh Tuhan. Setelah hukum Taurat diturunkan sama Tuhan, maka kita harus menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dikatakan rohani. Roma 7:14, saya bacakan lagi biar jelas ya. Roma 7 ayat 14, saya bacakan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Saudara tahu nggak? Hukum Taurat rohani. Ini dijelaskan. Berarti ada yang nggak tahu ya hukum Taurat itu rohani ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Rohani itu datangnya dari atas. Jadi hukum Taurat itu datangnya dari atas. Jadi kalau saudara ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara harus memikirkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu datangnya dari atas. Bukan memikirkan perkara dunia. Makanya di Kolose 3 ayat pertama dan kedua, kalau kamu ingin dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Lalu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Itu ada kata bukan. Jadi kalau kita mencari perkara-perkara di bumi, ya penting juga sih untuk di bumi, karena untuk kita makan. Saudara cari duit kan di bumi ini. Tapi kalau saudara ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara juga harus mencari perkara-perkara yang di atas. Ada dua perkara yang dari atas, saudara. Saya ingin buka rahasia ini. Ada dua macam perkara-perkara yang dari atas, yaitu hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu datangnya bukan dari dunia, tapi dari atas. Makanya kalau kamu ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara harus memegang dua hukum ini. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Kalau saudara memikirkan hukum Taurat dan hukum kasih karunia, maka pada waktu saudara mati, saudara akan dibangkitkan bersama Kristus. Sayangnya banyak orang Kristen nggak tahu masalah ini. Mereka sangka kalau sudah menjadi orang Kristen, tenang aja, Tuhan yang atur semua. Emang Tuhan pembantu kita? Tuhan itu raja, bukan pembantu. Dikit-dikit Tuhan yang kerjain. Saya sering mendengar hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Serahkan semua kepada Tuhan. Jadi lu jadi siapa? Kalau Tuhan yang kerja, saudara jadi apa? Apa Tuhan yang jadi pembantu, saudara yang jadi Tuhan? Saya sering mendengar khotbah-khotbah pendeta mengatakan seperti itu. Secara tidak sadar dia menjadikan Tuhan itu sebagai pembantu. Bisa diatur. Serahkan semua kepada Tuhan.
Kalau semuanya diserahkan kepada Tuhan, kita jadi apa? Jadi Tuhan. Tuhannya jadi pembantu. Nggak bisa begitu. Kita sudah diberikan tugas kepada Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Hanya dua perkara yang di atas. Hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Ada contoh orang yang nggak memikirkan perkara yang di atas di sini. Ada contoh orang yang tidak memikirkan hukum Taurat. Setelah dia mati, dia tinggal di neraka. Ya, di dalam yang tadi di Lukas 16 ayat yang 23 sampai 24, 25, 26, orang kaya ini mati nggak dibangkitkan bersama Kristus. Padahal dia orang Kristen. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan karena dia kenal Abraham. Tetapi dia nggak mencari perkara-perkara yang di atas. Yang dicari perkara-perkara di dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, nggak dibangkitkan bersama Kristus. Langsung dikubur dan disiksa. Jadi untuk menjadi orang Kristen itu ya nggak bisa nyantai. Harus mencari perkara yang di atas dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Baru bisa dibangkitkan bersama Kristus. Ya, saudara harus menjadi orang Kristen yang pintar. Saudara harus memikirkan perkara yang di atas dan mencari perkara yang di atas. Berarti memikirkan hukum Taurat. Di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kalau kamu ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara harus mencari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah rohani. Sayangnya banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Kenapa saya berbicara ini terus? Karena ini inti dari kita mendapatkan keselamatan. Ya, kenapa saya ngomong tentang hukum Taurat terus? Karena banyak yang meninggalkan hukum Taurat. Kalau saudara tidak memikirkan hukum Taurat, berarti saudara tidak memikirkan perkara yang di atas. Ya, saya ingin katakan, kalau saudara tidak memikirkan hukum Taurat, tidak merenungkan hukum Taurat, berarti saudara tidak memikirkan perkara yang di atas. Karena hukum Taurat itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Yang nulis Tuhan. Jelas Alkitab mengatakan hukum Taurat itu rohani. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kudus. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Kudus itu hukum Taurat. Roma 7 ayat 12 di situ dikatakan hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Jadi kalau kita ingin memikirkan perkara ke di atas, pikirkanlah hukum Taurat. Jalankan hukum Taurat. Baru saudara akan dibangkitkan bersama Kristus. Sayangnya, saudara yang kekasih, banyak gereja pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bahkan kalau mendengar hukum Taurat, alergi. Saya sering berbicara tentang hukum Taurat kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka marah semua. Saya bilang hukum Taurat itu yang nulis Tuhan loh. Tetap mereka marah. Hukum Taurat itu yang tanda tangan Tuhan loh. Mereka nggak mau tanda tangan Tuhan. Dia nggak mau tulisan Tuhan. Bagaimana mereka tidak setelah mati? Apakah bisa dibangkitkan bersama Kristus? Bagaimana dia mau dibangkitkan dengan bersama Kristus? Kalau hukum Tuhan aja dia nggak terima. Banyak pendeta nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, pendeta banyak yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Berarti dia tidak mencari perkara-perkara yang di atas. Makanya di dalam Matius 22 ayat yang ke-14 banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang masuk neraka, sedikit yang masuk surga. Karena apa? Tidak memikirkan perkara yang di atas. Tidak mencari perkara yang di atas. Kenapa dia tidak mencari perkara yang di atas? Karena nggak ngerti Alkitab. Pendeta yang nggak ngerti Alkitab, dia nggak mau mencari perkara yang di atas. Yang dicari perkara di bumi terus. Gereja dijadikan bisnis sekarang.
Dia nggak memikirkan jemaatnya masuk surga atau enggak. Ya enggak, dia nggak pikir. Yang penting jemaat harus nyumbang. Kalau gereja butuh, sumbang. Dia nggak mau tahu jemaat lagi susah atau enggak. Dia nggak mau tahu. Yang penting lu sumbang. Kalau gereja lagi butuh. Dia mikirin nggak jemaatnya masuk surga atau enggak. Saya ngomong apanya? Ini fakta, saudara yang kekasih. Saya harus katakan, saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan A ya A, B ya B. Kalau saudara ingin dibangkitkan bersama Kristus, saudara harus mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu hukum Taurat. Sebelum saudara meninggal, carilah perkara yang di atas. Karena perkara yang di atas itu kudus, suci, benar. Yang dari atas itu kudus, benar. Apa itu hukum Taurat? Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menjelaskan ini. Bagaimana caranya supaya kita nanti kalau mati dibangkitkan dengan Kristus. Ingat Kolose 3 ayat yang pertama dan kedua. Kalau kamu ingin dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas dan pikirkan perkara yang di atas. Apa itu pikiran yang di atas? Tuhan. Tuhan buat apa? Buat hukum Taurat. Tuhan buat apa? Tuhan buat hukum kasih karunia. Pikirkan hukum kasih karunia dan pikirkan hukum Taurat. Karena itu datangnya dari Tuhan, dari atas. Jadi kalau saudara nggak memikirkan tentang hukum Taurat, saudara mati, nggak dibangkitkan bersama Kristus. Ya, saudara harus mengerti masalah ini. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menghakimi, saya tidak menjelekkan. Tapi saya memberitakan kebenaran. Kalau salah, saya luruskan. Karena banyak pendeta-pendeta yang nggak memikirkan perkara yang di atas. Pendeta tidak mencari perkara yang di atas. Yang dicari kedudukan. Saya mau apa adanya. Lihat aja perkara-perkara di dunia ini. Yang direbutkan tuh jabatan. Kedudukan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka lupa mencari perkara yang di atas. Saudara, rebutan-rebutan jabatan di gereja itu sudah sering terjadi. Saya sering mendengar pendeta A dan pendeta A ribut karena rebut jabatan. Dia nggak memikirkan perkara yang di atas. Yang dirugikan siapa, saudara yang kekasih? Jemaatnya. Jemaatnya nggak diurus. Yang direbutkan jabatan. Yang licik menang. Saya ngomong apa? Gereja itu susah sekarang, saudara yang kekasih. Udah masuk politik. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan itu disingkirkan. Firman-Mu itu adalah kudus. Kudus itu hukum Taurat. Gereja yang nggak menjalankan hukum Taurat. Saudara perhatikan gereja-gereja yang nggak menjalankan hukum Taurat. Mereka nggak memikirkan perkara yang di atas. Yang dipikirkan banyak berdoa. Kalau gereja butuh dana, sumbang. Ya kan? Rajin ke gereja. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau mati nggak dibangkitkan bersama Kristus. Itu yang salah. Saudara ingin dibangkitkan bersama Kristus, pikirkan perkara yang di atas dan cari perkara yang di atas. Saudara, kalau kurang mengerti, hubungi saya. Saya akan menjelaskan masalah ini. Karena apa? Karena ini adalah tugas saya. Saudara harus membutuhkan yang namanya hamba Tuhan. Orang Kristen membutuhkan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu yang mengarahkan saudara bisa dibangkitkan bersama Kristus. Pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman Tuhan yang seperti ini. Apa yang saya katakan ini sumbernya dari Alkitab, bukan dari otak saya. Ya, saudara yang kekasih, Tuhan itu baik. Tuhan ingin membangkitkan saudara bersama Kristus. Makanya dalam Kolose 3 ayat pertama, kalau kamu ingin dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas dan pikirkan perkara yang di atas. Ya. Fokus dengan
keselamatan. Saudara sebagai orang Kristen, fokus hidup saudara dengan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kalau masalah makan mah kecil masalah makan mah. Kenapa? Siapa saja bisa. Ya, ini sangat penting untuk diberitakan. Kalau saudara kurang ngerti, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami supaya nanti kami dibangkitkan bersama Kristus. Kami tidak mau rugi, Tuhan Yesus. Kami melayani Engkau, kami mengikuti Engkau, kami ingin juga dibangkitkan bersama Kristus. Ajari kami mencari perkara-perkara yang di atas. Ajari kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, supaya kami bisa dibangkitkan bersama Engkau. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube ini, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.